Halo, selamat sore. Nama saya Dwi Adi Pristianto, salah satu peternak sapi perah di daerah Liwes Cepoko Boyolali. Di video ini saya ingin berbagi keseharian saya sebagai seorang peternak dan petani yang saya mulai dari sapi perah saya terlebih dahulu. Jadi di kandang saya terdapat 5 ekor sapi perah yang siap diperah atau baru awal laktasi atau baru awal melahirkan. Jadi alhamdulillah keluar susunya juga maksimal dan sesuai target yang saya targetkan untuk per ekor per hari. Jadi di sini sapi saya baru terdapat 5 ekor dan selain susunya, di sini saya juga bisa memanfaatkan limbah dari kotoran maupun air kencing atau urin dari sapi-sapi saya. Jadi urinnya, kotoran yang baik nanti dipilah, dimasukkan menjadi biogas, menjadi api, dan kemudian untuk merebus air yang disiapkan untuk pemberian pakan ke sapinya. Sedangkan setelah hasil akhir dari biogas itu sendiri, nantinya hasil akhirnya akan mengalir ke ladang, jadi ke tempat lahan hijauan saya yang sudah disiapkan. Memang benar-benar disiapkan untuk lahan hijauan untuk persiapan pakannya, dan untuk kohenya atau kotoran hewan sapinya atau keletongnya itu menjadi pupuk dasar di lahan pertanian saya. Salah satunya ada tanaman cabai. Selain cabai ada jahe, ada kacang, ada sawi jesut dan babi. Jadi setelah dari kandang nanti saya ajak jalan-jalan ke lahan hijauan saya dan lahan pertanian milik saya. Jadi ya sedikit banyaknya bahasa kerennya adalah pertanian terintegrasi. Jadi dari sapi, terus kemudian dimanfaatkan limbahnya untuk pengairan di lahan hijauan saya dan lahan pertanian. Nanti dari lahan hijauan nanti rumputnya dikasih lagi ke sapi-sapi saya. Jadi kapasitas kandang saya hanya sekitar 14 ekor, tapi untuk sementara berisi 8 ekor. Semoga di tahun ini, di tahun 2026 bisa penuh kapasitas saya dari 14 ekor, dan target saya dalam 1 tahun menambah 4 ekor sapi perah lagi. Ini sapi-sapi saya habis pemerahan dikasih pakan penguat. Kalau hijauannya nanti setelah pakan penguatnya habis baru dikasih hijauan. Oh iya, untuk sistem pemerahan yang saya lakukan di kandang saya menggunakan mesin ya. Jadi kapan-kapan saya buatkan video cara memerah sapi atau memerah sapi menggunakan mesin. Oke, ikuti terus perjalanan saya. Habis ini kita main ke lahan hijauan dulu, baru habis itu ke lahan pertanian. Oke, kembali lagi bertemu saya. Jadi hari ini kita main ke lahan hijauan saya. Jadi belakang saya ini lahan hijauan yang khusus untuk sapi-sapi saya yang ada di rumah, khususnya sapi perah. Jadi memang benar-benar lahan ini saya siapkan untuk sapi perah saya. Bisa dilihat di belakang saya itu hijauan yang siap panen untuk diberikan ke sapi. Biasanya kalau setinggi ini umurnya sekitar 35-40 hari, jadi siap panen. Dan untuk nutrisi yang didapat biasanya dari limbah biogas yang dari kandang tadi dialirkan ke sini menggunakan pipa besar, terus kemudian diratakan ke seluruh area lahan hijauan. Jadi memang benar-benar lahan hijauannya bisa tumbuh subur walaupun di musim kemarau, karena mendapatkan asupan nutrisi dan kebutuhan air yang cukup untuk dia untuk bertumbuh gitu ya. Jadi rumputnya sama saya, tinggian rumputnya jadi ya sekitar 2 meter lebih untuk rumputnya bisa kelihatan ya. Jadi memang untuk rumputnya insya Allah untuk menyuplai nutrisinya juga ditambah dengan pakan konsentrat akan mencukupi kebutuhan dia sehingga air susunya bisa maksimal. Oke teman-teman, kali ini kita berada di lahan pertanian milik saya yang di sini saya tidak hanya menanam cabai,
tapi ada jahe, ada kacang, ada buah bit, dan ada sawi jesi. Jadi untuk tanaman saya ini, pupuk dasarnya yang ada di sekitaran Musa ini adalah kohe dari sapi yang ada di rumah yang sudah difermentasi seperti itu. Jadi keinginan saya dapat melakukan pertanian yang terintegrasi dimulai dari peternakan yang ada di rumah. Ini cabai-cabai saya umur 70 hari setelah tanam. Bisa dilihat cabainya sudah lumayan besar-besar, tinggal nunggu merah saja untuk kita panen gitu ya. Ini cabai-cabai saya alhamdulillah dengan ditunjang kohe untuk pupuk dasarnya. Selain pupuk kimia kita menggunakan sedikit, bisa menunjang nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman-tanaman kita. Di lahan pertanian saya tidak hanya cabai, tapi ada jahe, ada kacang, ada buah bit, ada sawi jesi. Ini lahan pertanian saya dari ujung utara, kemudian terus ke sana sampai ujung selatan. Nah, itu kohenya menggunakan pupuk dasarnya menggunakan kohe semua. Itu dulu video pertama saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.